Menyadari anak bungsu untuk berkata, aku sudah berdosa kepada Bapa. Jangan anggap aku sebagai anak Bapa, tapi jadikan aku salah seorang pelayan Bapa. Hidup ini kuncinya menyadari kesalahan. Hidup ini kuncinya bagaimana kita memperbaiki hidup kita. Saya nggak bisa merubah semua orang, tapi saya bisa merubah diri saya supaya bisa menerima segala orang di depan saya dengan hati yang tetap penuh syukur kepada Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi ingat ya, kenapa doa itu penting? Kenapa kalau saya kurang doa hidup saya nggak asik? Karena lewat doa saya akan melihat kemenangan. Lewat doa saya mendengar suara Tuhan. Lewat doa saya mengalami tuntunan Tuhan, tuntunan roh Tuhan. Dan lewat doa saya menyadari kesalahan saya, serta hal-hal yang saya perlu perbaiki. Sehingga saya bisa berkata aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Klik. Selanjutnya saya pelajari, adapun hal-hal yang kita perlu mengerti tentang doa orang benar. Kenapa doa orang benar tidak seperti orang munafik? Yang pertama, karena doa orang benar adalah doa yang sendiri bersama Tuhan. Sendiri bukan berarti kita tidak boleh berdoa bersama-sama. Saya perhatikan di medsos, di YouTube, kan banyak orang sekarang, saya sebut asal ngomong. Apa saudara? Asal ngomong. Kan kadang-kala di YouTube gitu, contohnya YouTube kita ini aja, atau Facebook kita, suka ada yang ngomong gini, pendeta bantu doa ya, atau tim doa dari Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center bantu doa ya, anak saya atau suami saya atau istri saya atau saya. Terus ada aja orang-orang asbun yang bilang begini, emang lu gak bisa doa sendiri? Kenapa doa mesti minta tolong orang? Emang dia lebih suci dari lu? Maksud saya kalau goblok jangan dipromosiin. Kita minta doa bukan karena kita nggak bisa doa sendiri. Kita minta doa bukan karena dia lebih suci dari kita. Kita minta doa karena firman Tuhan bilang, dua orang sepakat meminta apapun Tuhan mengabulkan dari sorga. Amin. Doa saya didengar oleh Tuhan. Tapi kalau kita berdoa bersama-sama, itu kan lebih indah. Kenapa dia lebih indah? Karena dengan meminta doa sebetulnya saya sedang merendahkan diri. Setuju? Dan Tuhan senang lihat orang-orang yang merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Orang yang bilang saya nggak butuh doa siapapun, saya bisa doa sendiri. Di dalamnya sebetulnya ada kesombongan dan kearoganan. Jelas sampai di sini? Jadi bukan berarti doa kita nggak penting, doamu penting. Amin. Sama-sama bilang doa saya penting. Tapi ada kalanya we have to share. Sebagai bukti kerendahan hati. Dan membutuhkan Tuhan dengan segenap hati saya. Jadi sendiri bersama Tuhan di sini bukan berarti kita nggak boleh minta doa. Sendiri bersama Tuhan berarti private life kita dengan Tuhan. Doa adalah sesuatu yang saya perlukan. Amin. Doa bukan supaya dinilai oleh orang. Orang mau bilang doamu gak mantap, gak apa-apa. Karena yang Tuhan lihat hati. Bukan kata-kata. Bukan cara doa. Ada orang yang kalau doa kadang-kala gak sampai selesai. Dia cuma doa Tuhan. Tuhan, 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 Tuhan. Nangis dia. Orang bilang, Pantekosta banget sih lu. Karismatik banget lu sih. Itu kalau Stephen Tong bilang gereja palsu lu. Gereja gak bener lu karismatik. Biarin orang mau ngomong apa. Biarin aja orang mau ngomong apa. Yang diterima oleh Tuhan bukan penilaian Stephen Tong. Stephen Tong adalah hamba Tuhan yang hebat. Jangan salah mengerti saya. Tapi yang dinilai adalah penilaian Tuhan. Amin.
Sama-sama bilang penilaian Tuhan. Sama-sama bilang penilaian Tuhan. Dalam hidup saya yakin. Apapun yang keluar dari hati saya yang terdalam. Nggak selamanya bisa dipahami oleh orang. Nggak selamanya bisa dimengerti oleh orang. Kadang-kala udah segenap hati, ada aja yang kritik, ada aja yang nyerang. Maju. Karena yang kita lihat Tuhan dan bukan manusia. Berikan tepuk tangan yang meriah. Jadi ingat ya, yang pertama, doa orang benar ada doa yang apa? Sendiri bersama Tuhan. Orang mau bilang lu munafik, orang mau bilang lu bego, orang mau bilang lu sesat, orang mau bilang lu ngaco. Yang penting hatimu beres sama Tuhan. Karena bukan penilaian manusia yang berharga di surga, tapi penilaian Tuhan. Karena hari-hari ini yang kita lihat kritik, hinaan, serangan sudah terjadi di mana-mana. Tapi saya mau sudah stabil. Yang kau pandang tetap Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua, makanya Matius 6 ayat 6 bilang begini. Tapi jika kau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Di sini tidak menjelaskan kepada kita bahwa kalau kita berdoa lokasinya harus di dalam kamar. Tapi menjelaskan kepada kita, prayer is your private life with God. Artinya nggak perlu ada orang yang mencampuri urusan saudara dalam doa. Nggak perlu ada penilaian dari siapapun dalam doa. Karena itu urusanmu dengan Tuhan. Sebagian senang berdoa dengan bahasa roh. Berdoalah dengan bahasa roh. Nanti ada yang bilang, wow bahasa roh dari setan. Biarkan dia sama setannya itu. Ada orang yang berdoa gak ngomong apa-apa, dia cuma nangis. Orang bilang ngaco lu cuma nangis. Tuhan gak tahu apa-apa, lu nangis doang. Biarin. Ada yang kadang-kala cuma diam. Mau ngapain sih? Biarkan orang buat penilaian menurut mau-maunya. Karena doa urusan kita sama Tuhan secara pribadi. Amin.